Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami diperkenankan untuk bangun di pagi hari ini dan kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang boleh dapat memimpin kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Mohon Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu menghidupi janji Tuhan. Terambil dari 1 Tawarik 4 ayat 1 sampai 23, namun saya tidak akan membacakannya, dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, jika kita melihat silsilah Yehuda di pasal kedua, kita akan mengetahui bahwa silsilah ini mendahului silsilah Daud yang ada di pasal 3. Dan kini kembali dituliskan di dalam pasal 4 ini. Menurut Wycliffe, ayat 1-7 itu merupakan bagian pelengkap untuk daftar keturunan Hezron yang sebelumnya disebutkan di pasal kedua. Kemudian ayat 8-20 menunjukkan hubungan antara ke-10 pemimpin. Selanjutnya ayat 21-23 menyebutkan keturunan dari putra ketiga Yehuda, yaitu Sela. Namun dari garis keturunan itu kita mendapatkan nama-nama tempat yang penting. Misalnya sebagai contoh kita melihat Bethlehem merupakan kota kelahiran Daud, juga yang nantinya akan menjadi kota kelahiran Mesias. Yabes itu adalah nama kota yang berasal dari nama tokoh yang berseru kepada Tuhan memohon berkat melimpah dan mendapatkan berkatnya. Ia menjadi panutan bagi banyak orang Israel untuk setia dan berdoa kepada Tuhan. Selain itu, kalau kita melihat ada juga yang namanya Tekoa, Sif, dan juga Estemoa yang akan turut berperan dalam pemulihan wilayah Israel. Nah, silsilah ini menunjukkan bahwa janji Allah menyentuh hal-hal yang konkret, yang detail, seperti tanah, kota, dan juga tempat. Bagi bangsa Israel, umat yang menyembah Tuhan dan mendapatkan perkenanannya, kepulangan ke negeri asal itu bukan hanya pembangunan kembali tempat tinggal dan juga kejayaan bangsa, tapi juga berarti menghidupi janji Allah dan mewujudkan kerajaannya di bumi. Walaupun kita sadar, saudara, kita ini jauh dari tempat-tempat tersebut secara fisik. Namun sebagai umat Tuhan, kita pun juga patutnya menghidupi warisan kerajaan Allah. Janji Tuhan itu juga menyertai kehidupan kita. Sama-sama kita belajar pada pagi hari ini, kita perlu membuka mata rohani agar dapat melihat janji Tuhan itu menyentuh setiap hal-hal konkret di dalam kehidupan kita. Seperti tanah, kota, tempat tinggal, ataupun juga mungkin masalah keluarga, kesehatan, studi, pekerjaan, karir, cita-cita, atau juga pasangan hidup. Kita dapat membawanya semua ke hadapan Tuhan. Memang Tuhan tidak berjanji bahwa kalau kita mengikuti Tuhan, maka semua masalah kita akan beres. Bukan demikian, saudara. Janji Tuhan itu adalah Ia akan selalu menyertai kita. Dan yang terpenting, Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Mungkin orang tua yang ada di dunia ini ketika sudah tidak menginginkan anaknya, mereka bisa menelantarkan anaknya dan menaruhnya di panti asuhan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Banyak orang mengira bahwa menghidupi janji Tuhan berarti memisahkan aspek kehidupan rohani dan juga duniawi. Aspek rohani diperlakukan secara sakral, sedangkan aspek duniawi dianggap sepele. Namun kerajaan Allah tidak memandang kehidupan itu dengan terpecah belah atau dikotak-kotakan atau dipisah-pisahkan. Hal-hal konkret seperti yang tadi sudah disebutkan, masalah-masalah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita saat ini pun juga termasuk di dalam ranah lingkup kehidupan di dalam janji Tuhan. Memang spiritualitas tidak dibatasi oleh berbagai hal fisik, tetapi visi tentang janji Tuhan mencakup juga hal-hal fisik dan konkret di dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup setia kepada Tuhan di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang selalu
ada di dalam kehidupan kami, dan bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak meninggalkan kami, dan tidak menelantarkan kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat menolong kami agar kami boleh dapat menghidupi janji ini di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Engkau yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.